Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik bersama Komsos Keuskupan Agung Merauke, Selasa 18 Mei 2021. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang tentu punya tujuan hidup yang jelas di dunia ini. Orang yang tidak punya tujuan hidup yang jelas dalam hidupnya sama seperti seorang yang berada dalam sebuah hutan yang luas, yang gelap, dan tidak tahu arah pasti untuk melangkah. Bisa jadi orang itu akan tersesat atau berjalan menuju ke tempat yang tidak diharapkan. Namun demikian, sekalipun banyak orang beranggapan bahwa mereka mempunyai tujuan hidup, tetapi banyak orang juga meletakkan tujuan hidupnya pada sasaran yang tidak tepat. Ada orang yang berjuang mati-matian untuk mengejar kedudukan, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Seringkali orang yang memfokuskan dirinya untuk mengejar hal-hal yang demikian dan menempatkannya sebagai tujuan tertinggi di dalam hidupnya, pada akhirnya akan mengalami kehampaan karena tujuan-tujuan hidup seperti itu sifatnya sementara saja. Kalau begitu, apa tujuan hidup kita? Terlebih kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita sebagai orang Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu isi doa Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengungkapkan apa yang menjadi tujuan kehadiran Yesus di dunia. Sabdanya, "Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula Anak-Mu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya." Sabda Yesus ini menegaskan apa yang menjadi tujuan kehadirannya di dunia, yaitu Ia hadir untuk mengaruniakan hidup kekal kepada manusia sebagaimana misi yang Ia terima dari Bapanya. Yesus juga menyebut dalam doanya bahwa Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepadanya untuk dilakukan. Yesus tidak hanya menetapkan apa yang menjadi tujuan hidupnya di dunia, tetapi Ia juga berjuang untuk menghadirkan hidup kekal kepada manusia. Suatu anugerah bagi manusia yang membawa Yesus pada jalan salib, jalan penderitaan, jalan pengorbanan. Tapi itulah juga yang telah mendatangkan hidup kekal kepada manusia, yang telah mendatangkan keselamatan bagi manusia. Saudara-saudari terkasih, tujuan kehadiran Yesus di dunia ini mengingatkan kita terus-menerus akan apa yang menjadi tujuan utama persiaran hidup kita di dunia. Ada dua hal penting yang kiranya bisa kita petik. Yakni pertama, bahwa tujuan hidup setiap pengikut Kristus kita semua tidak hanya terpaku dan berhenti pada apa yang bisa kita capai di dunia ini. Yesus telah menunjukkan hidup kekal kepada kita. Maka hidup kekal adalah tujuan akhir persiaran kita di dunia. Kedua, kita akan mampu bertahan, tetap setia untuk menggapai tujuan hidup kita, yakni hidup kekal atau keselamatan, kalau ada semangat, ada daya kekuatan dari dalam diri kita untuk mencapai dan menggapai tujuan tersebut. Daya kekuatan akan kita alami, akan kita rasakan kalau kita senantiasa membuka hati kita bagi karya Roh Allah dalam hidup kita dan senantiasa menyatukan hidup kita dengan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, para rasul, para kudus yang telah berbahagia di surga sungguh menyadari apa tujuan hidup mereka di dunia. Mereka telah membuka hati, membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup mereka. Mereka telah menyatukan seluruh hidup mereka dengan kehendak Allah
yang mendorong dan menguatkan mereka untuk setia dan menggapai akhir hidup dengan gemilang walaupun ada tantangan, ada penderitaan, ada cobaan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apa tujuan hidup kita? Kiranya tujuan hidup kita sangat jelas, yaitu hidup kekal bersama Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus, marilah kita berjuang menggapai tujuan hidup kita ini. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.